Pemirsa, selain pada orang dewasa, anak-anak juga bisa terpapar virus COVID-19. Untuk menurunkan resiko anak terinfeksi virus corona dan memutus mata rantai penularan, pemberian vaksin COVID-19 kepada anak-anak perlu dilakukan. Dengan begitu, rantai penularan virus corona bisa terputus. Lalu, perlu ataupun tidak vaksinasi terhadap anak dan seberapa rentan anak terkena COVID-19? Selengkapnya kita akan membahas bersama narasumber yang sudah hadir secara virtual. Ada Dr. Iva Noviana Fitria, spesialis dokter anak yang juga merupakan dokter dari Santosa Hospital Bandung Sentral. Saya sapa dulu, selamat pagi Dr. Iva. Selamat pagi. Dr. Iva sehat, dokter? Alhamdulillah sehat, Mas. Terima kasih banyak Dokter Iva sudah bergabung di Indonesia Bar. Dokter, kita berbincang mengenai COVID-19 dan juga vaksinasi terutama terhadap anak. Dokter, sebelum kita melihat vaksinasi yang saat ini juga tengah dilakukan oleh pemerintah terutama pada usia 9 hingga 11 tahun, melihat sejauh mana COVID ini sangat rentan juga bisa menjangkiti anak-anak dan sejauh mana COVID-19 ini begitu berbahaya bagi anak-anak nih, dokter? Ya, betul. Memang saat ini concern-nya memang kita ke situ ya, bahwa ya berdasarkan angka kejadian COVID-19 yang berdasarkan Satgas COVID nasional sampai Desember itu kurang lebih 13% angkanya anak-anak Indonesia bisa terjangkit penyakit COVID ya. Dan memang anak-anak ini menjadi golongan yang cukup rentan ya untuk dapat tertular COVID. Dan yang lebih membuat kita concern juga, anak-anak ini dapat tertular dan dapat menularkan ke orang-orang sekitarnya walaupun tidak bergejala. Jadi itu yang membuat concern kita, kenapa kita merasakan kita perlu melindungi anak-anak kita ini dengan vaksin COVID agar tidak tertular COVID, gitu loh. Oke, baik dokter. Berarti sejauh ini vaksinasi COVID terhadap anak mau tidak mau ini harus diberikan dan juga tentunya orang tua harus peduli terhadap vaksinasi terhadap anaknya tersebut, dokter. Betul, jadi vaksinasi COVID ini sudah menjadi rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia dengan berbagai pertimbangan yang sudah diberikan oleh IDAI, yaitu pertama adalah sudah dikeluarkannya izin emergensi CoronaVac ya sama BPOM. BPOM sudah mengeluarkan izin emergensi sehingga CoronaVac bisa dipakai untuk vaksinasi COVID anak 6 sampai 11 tahun. Dan yang kemudian concern-nya IDA yang kedua itu ya tadi angka kejadian COVID-19 pada anak itu cukup banyak juga, sebanyak 13%. Dan yang ketiga yang paling menjadi concern adalah sudah dimulainya pembelajaran tatap muka. Nah, pembelajaran tatap muka ini menjadi concern banyak sekali orang tua karena dikhawatirkan dengan tatap muka ini bisa menjadi transmisi menularkannya COVID pada anak-anak. Dan yang keempat yang tadi saya katakan bahwa anak-anak ini bisa tertular dan bisa menularkan pada orang-orang sekitar, bisa nularin ke kakeknya, ke neneknya, walaupun dia tidak bergejala. Jadi rasanya anak-anak ini betul-betul harus kita lindungi karena takutnya dia silent spreader itu ya. Jadi dia nggak bergejala tapi dia bisa menularkan pada orang sekitarnya. Seperti itu. Baik dokter. Ini cukup menarik sekali terutama soal tadi bahwa 13% anak-anak di Indonesia ini terjangkit COVID-19 berdasarkan data yang tadi disampaikan oleh dokter Iva. Namun sejauh ini dokter kita hanya mengetahui mungkin data yang sampai paling buruk yang meninggal dunia adalah banyaknya orang dewasa. Sejauh mana bahwa COVID-19 ini juga dapat berdampak kematian bagi anak, dokter? Betul memang angka keparahan pada anak memang tidak setinggi orang dewasa, Mas. Jadi memang anak-anak itu kalau mereka terkena COVID-19 memang tidak seberat golongan rentan tersebut. Angka kematian masih tertinggi pada orang tua dan dewasa ya. Kalau anak-anak memang yang sampai meninggal itu memang dia mempunyai penyakit-penyakit bawaannya gitu. Baik. Memang tidak seberat orang dewasa pada anak. Oke, tidak seberat orang dewasa tetapi efeknya cukup juga berbahaya tentunya bagi anak, dokter ya? Iya.
Betul, betul. Baik dokter, sejauh ini mungkin dokter sering bertemu para orang tua dan juga mungkin banyak yang Mhm, berkonsultasi kepada dokter sendiri terhadap vaksinasi ini. Apa yang biasanya mhm, dikonsultasikan oleh para orang tua terkait vaksin COVID-19 ini dokter? mhm. Mereka memang yang banyak konsultasi ke saya tentang pelaksanaan vaksin COVID ini adalah orang tua yang anaknya memiliki penyakit-penyakit kronis ya Mas. Jadi mereka itu takut anak saya tuh punya penyakit bawaan misalnya, atau anak saya tuh punya penyakit alergi berat. Apakah aman untuk dilakukan vaksinasi COVID gitu? Apalagi setelah ada berita ada anak yang meninggal setelah divaksin COVID gitu ya, banyak concern orang tua tuh lebih ke situ gitu, lebih ke amankah vaksinasi COVID ini pada anak-anak mereka gitu. Itu yang lebih menjadi concern orang tua. Oke, jadi banyaknya orang tua yang memang mempunyai anak ataupun buah hati yang mempunyai penyakit bawaan, ini mau tidak mau harus Ya, memang harus berkonsultasi terlebih dahulu dokter sebelum misalnya kita betul, betul. mempunyai anak yang memang mempunyai penyakit bawaan, ini harus dikonsultasikan apakah memang perlu divaksinasi ataupun tidak. Betul. Jadi ada beberapa keadaan yang memang memerlukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum dilakukan vaksinasi COVID. Jadi dalam rekomendasi Ikatan Dokter Anak pun sudah ada hal-hal penting yang harus dilakukan, perhatian khusus, gitu ya. Perhatian khususnya itu adalah vaksinasi COVID ini memang harus dipertimbangkan lebih banyak manfaatnya atau keburukannya pada anak-anak dengan penyakit-penyakit tertentu. Seperti sebetulnya sudah jelas sekali di rekomendasi IDAI itu bahwa yang memiliki penyakit-penyakit kronik atau memiliki penyakit-penyakit bawaan kayak gitu, mereka itu adalah populasi yang memang harus dilindungi sebetulnya. Jadi anak-anak dengan penyakit komorbid itu malah seharusnya dia dapat vaksinasi COVID. Karena takutnya kalau mereka tidak divaksinasi COVID, terus mereka kena COVID dan mereka punya penyakit komorbid malah akan menjadi lebih berat. Mereka adalah golongan prioritas untuk vaksinasi COVID sebetulnya. Oke. Tapi sebelum pelaksanaan vaksinasi Mhm. harus dikonsultasikan dulu dengan dokter yang merawatnya. Baik, dokter Iva, kita jeda, kita juga ingin mengetahui sebetulnya penyakit komorbid apa yang juga harus diwaspadai oleh orang tua, terutama ketika anaknya mempunyai penyakit komorbid ataupun juga bawaan yang memang mau tidak mau harus dilakukan vaksinasi COVID-19 agar tidak memperparah penyakitnya. Namun kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa, tetaplah bersama kami, kita akan kembali berbincang mengenai vaksinasi COVID-19 terhadap anak.